Kalian semua pasti tahu kan Brody, kalau channel YouTube Facebook tuh beberapa waktu yang lalu sempat kena hack. Nah, faktor utama kenapa channel YouTube kita bisa kena hack, karena salah satu email dari membernya Facebook itulah yang dihack sama si hacker. Dan celakanya, email itu tuh punya akses untuk masuk ke dalam YouTube-nya Facebook. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang bertanya-tanya, Bang, kok bisa sih emailnya dihack? Setelah kita telaah jauh lebih dalam, Brody, ternyata dia tuh menggunakan password yang sama di semua akun yang dia milikin. Contoh misalkan dia punya Gmail, dia punya Facebook, dia punya Twitter, dia punya Instagram, dia punya akun gaming, bahkan sampai mobile banking pun ternyata dia menggunakan password yang sama. Hal inilah sebenarnya yang ngeri ya bro, dan harus kalian hindarin. Karena ini bisa memudahkan para hacker untuk nyoba-nyoba nih masuk ke semua akun yang lu punya tadi. That's why di video kali ini semoga bermanfaat ya bro. Gue akan sharing ke kalian bagaimana sih caranya untuk menjaga akun kita nih bisa tetap aman dari para hacker. Untuk cara yang pertama nih ya, pastiin lu harus punya password yang kuat. Maksud dari password yang kuat ini adalah lu tuh harus mengkombinasikan antara huruf, kemudian angka, dan diikutin juga sama simbol dan huruf kapital, brother. Jangan lu membuat password dengan unsur nama deh kalau menurut gue, apalagi tanggal lahir. Itu juga mudah banget ketebak sama para hacker. Terus cara yang kedua nih ya, yaitu mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Masalahnya nih ya, nggak semua aplikasi password manager tuh ada verifikasi 2 langkah atau 2FA-nya. Jadi mau nggak mau lu semua tuh harus mikirin banget password yang agak sulit buat aplikasi-aplikasi yang memang nggak ada pengaturan verifikasi 2 langkah. Mau nggak mau ya kan? Kalau misalkan ternyata memang ada, better lu langsung aktifin aja deh pengaturan verifikasi 2 langkahnya. Kemudian cara yang ketiga, hati-hatilah dalam memilih perangkat untuk login. Karena kasus hacker ini sering terjadi di saat orang tuh melakukan login di tempat umum, kayak misalkan warnet. Dan bisa juga lewat jaringan umum nih brother. Makanya kalian tuh juga harus banget hati-hati ya untuk melakukan login pada perangkat yang sering diakses sama banyak orang. Lanjut ke cara keempat, jangan pernah ya brother remember password pada perangkat kalian. Kalau emang itu perlu lu lakuin, mending lu ubah passwordnya sekarang deh. Cara kelima ataupun cara yang terakhir nih ya, hati-hati bro saat mengklik link yang gak jelas sumbernya dari mana. Biasanya tuh link tersebut juga berisi perintah untuk mengirim ID beserta password akun kalian nih. Hal ini memang sering banget sih dilakuin para hacker buat ngelabuin dengan cara mendesain email palsu yang mirip dengan tampilan email resmi. Hati-hati bro. Itu dia tadi brother beberapa cara yang bisa gue sharing ke lo semua supaya akun lo terjaga dari para hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi nih ya pasti di benak kalian tuh muncul beberapa pertanyaan lagi. Bang, misalkan gue sudah melakukan 5 cara yang sudah lo sebutkan tadi. Gue udah bikin password yang kuat banget nih ya. Tapi pada saat gue mau login ke akun gue, ternyata gue lupa sama passwordnya. Ini memang sesuatu hal yang lumrah dan sering banget terjadi, manusiawi termasuk gue. Tapi gue bisa kasih jawabannya bahwa sepertinya lu butuh password manager. Jadi sebenarnya si password manager ini bakal ngingetin semua password lu sih. Ada banyak banget sebenarnya aplikasi password manager yang gratis. Lu bisa cari deh di Play Store ataupun di App Store, lu searching di Google juga boleh. Bahkan setahu gue beberapa YouTuber juga banyak banget kok yang review gimana kualitas dari password manager tersebut. Cuman ya, ada syaratnya nih, apakah memang si password manager itu amanah dalam menjaga kerahasiaan email dan password lo? Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, bahkan si password manager itu yang kena hack. Automatically memang semua usaha lu tuh jadi sia-sia gak sih bro? Dan sekarang nih ya, gue bakal kasih salah satu rekomendasi yang akhirnya gue pakai, kantor gue pakai, beberapa karyawan Facebook juga pakai. Setelah kita dihack selama 2 kali nih bro, baru deh kita pakai si password manager ini. Namanya C2 Password. Sebenarnya secara garis besar, C2 Password ini memang similar ataupun mirip-mirip sama kebanyakan password manager lainnya. Kayak misalkan nih ya, lu bisa pakai secara gratis, kemudian ada mobile apps-nya, ada browser extension-nya juga, dan terakhir ada unlimited device-nya juga. Cuma kenapa Pricebook, terus gua dan teman-teman gua di kantor pakai C2 Password ini, karena Doski ini punya platform security yang aman banget menurut kita. Kayak gimana sih keamanannya nih bro? Jadi yang pertama, ini ada end-to-end encryption-nya. Jadi password kemudian file yang ada di dalamnya itu diprotect pakai AES 256 bit. Terus karena proses enkripsi sama deskripsinya ini dilakuin di device, semua data yang lagi disalurin ke luar device tuh pasti terjaga bro. Nah kan habis simpen password ataupun kredensial di password manager ini, kalian kan bakal dikasih kunci enkripsi si situ nih guys. Nah si kunci ini digunakan untuk mengenkripsi semua data nih dalam manager ini. Kemudian habis sistem bikin kunci enkripsinya nih ya, kode uniknya tuh bakalan tersimpan hanya di platformnya aja.
Jadi aman banget kan ya, bisa ngurangin resiko sinyal yang nggak aman. Dan yang terakhir ada Two Factor Authentication ataupun 2FA. Nah lo, maksudnya gimana tuh? Jadi gini Brody, untuk tiap password yang tersimpan di situ password, kalian tuh bisa tambahin perlindungan dengan autentikasi 2 faktor. Jadi nanti kalau ada percobaan login ke akun dalam situ password ini, sistem tuh bakalan request OTP di perangkat seluler kalian. Jadi cuma pemilik akun situ password aja nih yang bisa login, pasti jauh lebih aman kan? Lanjut, buat cara penggunaannya sendiri, ini terbilang gampil sih menurut gua. Di sini gue bakal jelasin deh dari depan. Ini adalah dashboard depannya nih ya bro, ibaratnya nih. Kemudian di sini ada menu personal info kalau lo lihat. Kemudian ada password login, ada bank account, dan payment info. Lo semua tinggal masukin aja nih sesuai sama kebutuhan lo. Mau berapa banyak pun terserah lah, soalnya ini bisa nampung sampai 10.000 item lah bro. Nah yang gue sukanya nih ya, gue tuh nggak usah stres lagi. Kalau misalkan lagi mau login ke sosmed ataupun apalah yang butuh password panjang ataupun susah. Belum lagi kalau misalkan gue lupa ya kan, lo langsung aja nih pakai situ password buat login ke sosmed lo. Misalkan ya, gue coba Instagram nih sekarang. Oke, tinggal buka aja web Instagramnya Brody. Terus klik yang extension di bar atas nih. Setelah itu lo tinggal pilih deh nih situ password. Nanti nih ya di kolom login yang di web Instagramnya ada logonya si situ password. Lu tuh tinggal masuk aja tuh, nggak usah ribet-ribet. Dia langsung autofill sendiri. Gampil kan bro? Dan buat lo semua nih ya yang pengen bikin akun dan bingung passwordnya apa, situ password ini pun bisa banget kok ngasih rekomendasi password yang bener-bener kuat gitu loh bro. Lo juga nggak akan inget sama sekali gue rasa si passwordnya. Soalnya bisa terdiri dari 30 huruf, lo bayangin, kombinasi juga sama simbol, sama angka. Jadi pastinya bakal sulit banget buat kalian inget. Tapi don't worry Brody, kalau misalkan lu pengen login terus lu lupa, soalnya ada autofill yang gue sebut tadi tuh dari si situ passwordnya itu sendiri. Dan hal terakhir nih ya, yang menurut gue belum ada di password manager lain, yaitu file transfer. Filenya pun nggak cuma sekedar model teks gitu bro, ini bisa gambar juga. Fitur ini tuh menurut gue teramat sangat ngebantu banget sih, terutama buat karyawan-karyawan Facebook nih. Buat sharing file tuh jadi jauh lebih aman. Contohnya nih ya, misalkan HRD gua, dia tuh pengen ngirim insertion order ataupun laporan keuangan yang sebenarnya tuh sifatnya penting dan rahasia banget gitu bro. Dia tuh bisa banget kok kirim lewat situ password tanpa harus takut filenya nih dibaca orang. Jadi caranya lu tuh tinggal import aja di bagian file transfer, kemudian upload file ataupun folder yang pengen lu bagiin nih. Terus abis itu kalau misalkan lu pengen ganti nama juga sabi banget Brody, tinggal klik aja bagian nama, terus nanti akan keluar nih file transfer setting, terus abis itu lu semua bisa ganti nama deh, sekaligus menentukan berapa lama sih kira-kira filenya tuh valid buat lu download. Dan enaknya nih, lu juga bisa nambahin watermark nih di file yang pengen lu kirim. Kemudian kalau udah tinggal langsung aja next Brody, terus nanti lu semua akan diminta masukin email yang ingin dituju. Kemudian kita klik lagi dan udah deh lu semua bisa ngedapetin link untuk dibagiin ke orang-orang yang pengen lu semua tuju. Nah nantinya dia tuh akan diminta masukin semacam kode gitu loh bro untuk mengakses filenya. Kodenya juga akan dikirim lewat email yang tadi lu masukin sebelum lu mengcopy si link itu. After that pastinya file tersebut bakal mendarat dengan aman tanpa khawatir ada yang ngeliat. Dan itulah tadi beberapa fitur dari situ password yang bisa Bewok sharing ke kalian. Dan buat lo semua yang pengen pakai buat personal bisa banget Brody, karena Doski ini tersedia dengan gratis. Tapi buat lo semua yang pengen pakai concernnya buat bisnis juga bisa sebenarnya, karena lo bisa beli yang versi plusnya. Karena dengan membeli versi plus seperti yang kita lakukan nih ya, lo tuh jadi bisa dipakai sama banyak user dan lo bisa mendaftarkan sampai 6 email. Tentunya ini lebih berguna banget sih untuk mempermudah bisnis lo, karena pastinya bisa digunakan juga dengan user yang berbeda. Jadi Brody, kesimpulannya dengan adanya situ password ini, gue memang jadi ngerasa kebantu banget. Nggak cuma gue, tapi teman-teman Pricebook juga jadi lebih ngerasa kebantu. Karena kita tuh jadi nggak harus capek-capek gitu loh bro, buat mikirin kalau misalkan password kita lupa. Nah setelah lupa kan lu pasti akan ada reset password yang wasting time banget nggak sih bro? Jadi gue nggak butuh itu semua berkat situ password dari Synology ini. Dan tentunya passwordnya tuh jadi jauh lebih aman dan sulit ditebak sama para hacker berkat situ password ini.
Kurang lebih seperti itu yang bisa Bewok sharing, semoga ini bermanfaat untuk menjaga privasi dari password akun-akun kalian dan terhindar dari para hacker yang tidak bertanggung jawab, Brody. Kalau misalkan ada pertanyaan, feel free langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua nih ya yang hobi untuk main game NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa disubrek. Bewok pamit, Brody. Assalamualaikum.